Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di dalam mata kuliah komunikasi bisnis atau komunikasi korporat. Kali ini kita akan membahas tentang kajian teoritis komunikasi korporat atau bisnis. Di sini akan menjelaskan makna teoritis komunikasi korporat atau komunikasi bisnis. Sekaligus juga kita akan membahas tentang pentingnya teori terhadap pelaksanaan di lapangan atau terhadap praktek di lapangan, yaitu di sebuah organisasi bisnis. Baik, kita akan memulai slide yang pertama. Apabila kita melihat bahwa teori, apa sih makna teori serta analoginya? Teori yaitu bermakna penjelasan logis tentang sebuah fenomena. Ini yang dinyatakan Ganim dan Kurnia tahun 2019. Jadi teori adalah penjelasan logis tentang sebuah fenomena. Jadi dia menjelaskan fenomena melalui tataran logis, yaitu pemikiran yang dapat dicerna oleh akal pikiran. Kemudian apabila kita melihat antara teori dan praktek, dan kita analogikan mana teori dan mana praktek, apabila teori kita analogikan sebagaimana peta. Peta itu adalah penjelasan logis untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya melalui sebuah konsep normatif yang berupa bayangan. Artinya bukan angan-angan, beda ya antara angan-angan dengan bayangan ya. Kalau bayangan itu nyata apa sebenarnya, namun masih berkonsep normatif. Artinya adalah tatkala kita melihat peta Indonesia, contohnya saja Pulau Kalimantan yang bentuknya unik seperti itu. Ya. Tapi ini kan peta apabila kita lihat dari sudut pandang yang jauh. Tatkala itu disorot oleh satelit, misalkan. Atau bahkan orang zaman dahulu yang belum ada satelit, tapi dia bisa menggambar peta Kalimantan yang hampir mirip dengan visualisasi aslinya tatkala itu dipotret dengan satelit. Coba tatkala saudara cek di Google gitu ya, peta-peta sejarah masa lalu, bagaimana para pelaut masa lalu, bagaimana saudagar-saudagar masa lalu, itu bisa membuat peta Nusantara, ya Pulau Sumatera, Borneo atau Kalimantan, kemudian Jawa, kemudian Celebes atau Sulawesi, dan Papua, itu bagaimana mereka itu bisa menggambar mirip sekali. Ya, Kalimantan juga bisa bentuknya seperti itu, padahal belum ada satelit. Nah, itu adalah mereka citrakan, mereka persepsikan dari penjelajahan, dari pengamatan, pelayaran di lapangan, kemudian dia membuat sebuah sketsa yang logis. Begitu ada satelit, teknologi sudah canggih, maka itu adalah foto yang asli tatkala sebuah pulau dipotret dari ketinggian tertentu. Oh, ternyata bentuknya memang seperti ini. Tetapi apakah peta ini adalah sesuatu hal yang sebetulnya nampak seperti itu? Tergantung sudut pandang juga. Tatkala kita ada di bumi, tatkala kita ada di tanah, berpijak tanah di Pulau Kalimantan, tentu hal ini sangat berbeda jauh dengan apa yang disorot oleh satelit. Tatkala kita misalkan di Pulau Kalimantan saja, di sini ada seperti hidung ya, seperti hidung. Lalu kemudian di sini ada mata, kemudian di sini ada kaki-kakinya. Oke. Tatkala kita ada di Pulau Kalimantan Timur, di sini ada hidungnya di sini, ya. Kita berada di sini. Apakah betul pada saat kita di daratan di sekitaran hidung Kalimantan Timur ini betul nampak seperti itu? Berbeda jauh. Tatkala kita telusuri lebih dalam, lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Secara konsep kepetaan ini benar Pulau Kalimantan seperti itu, tapi secara konsep lapangan ternyata banyak sekali yang belum kita ketahui. Dan konsep lapangan itu kita buat petanya lagi. Coba kita buat peta Kalimantan Timur, kemudian kita buat lagi lebih mendalam lagi tentang
misalkan kecamatannya, kelurahannya, sampai kepada dusun-dusunnya, ya, atau kampung-kampungnya. Demikian juga teori terhadap praktek. Kalau teori itu ibarat peta, kita mengkonsep teori yang secara makro, dan kita masuk ke lapangan secara lebih detail, lebih detail, lebih detail. Akhirnya dari teori yang makro tadi, ya, disertai dengan fenomena lapangan. Nah, kalau ini adalah ibarat kita adalah fenomena lapang, ya. Tatkala kita masuk ke jalan, oh ternyata jalannya berliku-liku. Kalau dilihat dari satelit mungkin hanya berupa gambaran saja. Oh iya berliku-liku, tapi liku-likunya seperti apa? Kita hanya bisa membayangkan. Kadang-kadang kita lihat di peta, oh gampang ini medannya. Gampang medannya, ini hanya liku-likunya seperti ini, gitu ya. Seakan-akan mudah gitu kalau dilihat. Tapi begitu kita menyelami langsung, ternyata susah juga medannya. Di situ ada jalan bergelombang, tidak ada aspal, harus pakai mobil off-road, ya kan? Belum lagi sungainya belum ada jembatan, sehingga harus diseberangi menggunakan mobil khusus, ya kan? Sehingga bisa menyeberangi sungai itu tanpa harus melalui jembatan. Walaupun di peta itu ada jalannya, gitu loh. Nah, maka dari itu ada konsep sendiri, ada pemetaan lagi sendiri bahwa mana jalan yang aspal, mana jalan yang masih off-road, itu ada peta tersendiri. Begitu juga seperti ini. Kalau kita melihat teori, ya seperti contohnya di buku, kita menggunakan buku gitu ya, itu adalah teori secara global, secara makro, secara ideal. Lalu kemudian kita masuk ke dalam fenomena, yaitu adalah research, penelitian. Penelitian itu kita melihat lapang, melihat objek, melihat fenomena yang ada di dalam objek. Ini penelitian. Jadi penelitian itu adalah betul-betul kita menapaki ini loh, suatu hal yang realistis, suatu hal yang empiris. Empiris itu apa? Bisa dilihat dengan mata, ya, bisa dicium pembaunya, ya baunya enak atau enggak gitu ya, baunya wangi atau busuk gitu ya. Kemudian indera pengecap juga bisa kita rasakan, indera raba juga bisa kita raba. Jadi atau salah satu dari itu, dan yang paling penting adalah bisa kita analogikan dengan pikiran. Barulah fenomena ini berupa penampakan yang asli tatkala kita menapaki jalan tersebut. Terkadang ada ketidaksesuaian antara peta dengan aslinya. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Jalannya berliku-liku, tetapi perasaan kita main persepsi gitu ya. Oh, gampang ini. Apakah persepsimu betul jalan berliku-liku ini adalah mudah dilalui? Ternyata setelah masuk kepada fenomena, ternyata setelah masuk kepada betul-betul lapangan yang memang kita bisa melihatnya, merasakannya gitu kan, ternyata berbeda jauh ya daripada yang di peta gitu kan. Lalu kemudian maka ini perlu penyesuaian. Nah, penyesuaian antara teori dengan praktek, kemudian kita membuat teori yang lebih detail lagi. Nah, itu melalui proses penelitian. Contoh misalkan, kalau kita melihat makna teori komunikasi korporat, ya, bahwa salah satu kompleksitas apa namanya komunikasi ditentukan oleh apa kemarin? Oleh internal, eksternal, ya, kemudian visi dan misi, yang itu melahirkan sebuah apa namanya kompetensi, ya, kompetensi di mana itu ada sikap dan perilaku yang nampak gitu ya. Kemudian kalau kita melihat di situ ada faktor konflik, di dalam internal ada faktor konflik. Secara teori, konflik itu mempengaruhi faktor internal, tanda kutip mempengaruhi kompleksitas kompleksitas membentuk sebuah komunikasi korporasi yang bertambah konfliknya tinggi, maka komunikasi korporasi yang harus dirancang juga harus tinggi juga, atau bertambah kompleks juga komunikasinya. Tetapi semakin kecil konflik juga akan semakin sederhana pula bentuk komunikasinya. Nah, ini secara teori. Akan tetapi apabila kita melihat di dalam sebuah objek, katakanlah PT DEF,
Di dalam PTDEF, di situ betulkah PTDEF itu sesuai dengan teori? Kita coba menapaki. Betulkah PTDEF itu ada konflik? Oh iya, ada konflik. Tetapi begitu kita teliti variabel per variabelnya, kalau dengan kuantitatif ya penelitiannya, ternyata konflik tidak berpengaruh signifikan terhadap kompleksitas komunikasi korporat. Jadi di situ konflik nggak ada pengaruh secara signifikan. Konflik yang semakin tinggi itu nggak mempengaruhi kompleksitasnya. Ya, komunikasi korporat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini kenapa? Ya kan begitu. Nah, sebagai seorang peneliti, kita hanya menjelaskan awalnya adalah ternyata konflik tidak berpengaruh signifikan terhadap kompleksitas komunikasi korporasi di PT DEF. Selesai itu. Oh, ternyata begini ya. Padahal di teori mempengaruhi loh, tapi ini kok tidak mempengaruhi. Nah, lalu ada apa gerangan? Ada peneliti yang lainnya lagi. Coba sih dari sisi leadership dan dari sisi konflik tadi. Diteliti, ternyata konfliknya nggak berpengaruh, ternyata leadershipnya yang berpengaruh. Oh, ternyata memang ada faktor leadership, kepemimpinan di situ yang memang dia itu bisa membentuk kompleksitas komunikasi. Jadi pemimpinnya adalah pemimpin yang hebat di dalam memotivasi karyawannya misalkan dan sebagainya. Jadi penelitian demi penelitian itu membentuk sebuah konsep yang utuh, yang komprehensif di PT DEF, sehingga ada teori tersendiri. Sehingga kalau di dalam organisasi ada penelitian dan pengembangan, ada yang namanya divisi litbang. Biasanya demikian, ya kan? Divisi litbang itu khusus untuk mempelajari tentang PT DEF dari awal sampai akhir, sehingga tergantung apakah ini dari divisi strategi kah, divisi marketing kah, divisi SDM kah, masing-masing ada hasil penelitian dari terdahulu sampai sekarang di PT DEF yang itu dikumpulkan, kemudian dari hasil penelitian itu membentuk sebuah rancangan-rancangan untuk evaluasi perbaikan. Beda PT DEF dengan PT FGH, beda. Secara buku yang kita pelajari, yang seperti ini kita pelajari itu kan global, secara global, sebagaimana peta Nusantara. Kita belum membedah Pulau Jawa, kita belum membedah Jawa Timur, kita belum membedah Kota Malang, kita belum membedah Kecamatan Blimbing, kita belum membedah kelurahan Pulau Sari misalkan dan sebagainya. Maka hal ini ada sebuah konsep teori dan juga ada sebuah fenomena yang diteliti. Nah, lalu apa fungsi teori kalau begitu? Kan? Kita melihat. Kalau fungsi teori, ya fungsi teori itu adalah sebagai petunjuk bagi kita. Kalau kita di peta, nah, kalau kita katakanlah misalkan kita punya peta, ya, gitu ya, dari Malang menuju Jakarta. Kalau yang berani lewat jalur selatan, oke lah, kita mau bolang katakanlah, mau petualangan lewat jalur selatan, silahkan. Nah, di situ kita mempelajari peta dahulu. Sekarang kan enak ya, ada Google Maps gitu ya, tinggal ada satelit. Nah, kalau misalkan itu sudah sinyalnya udah hilang, apalagi jalur selatan itu juga jalur yang masih hutannya. Ya, kalau yang pernah bolang lewat jalur selatan itu tentu ada tantangan tersendiri. Ya, oke, kadang-kadang sinyal hilang dan sebagainya, maka ini harus mempelajari petanya. Oh, sebagai arah petunjuk. Walaupun nantinya di jalannya ternyata saudara banyak melihat fenomena yang berbeda, ya kan? Kalau di peta hanya ada lika-liku jalan, ya. Oh, ini ada jalan kereta api, oh ini ada sungai. Saudara hanya melihat aja lika-liku jalan dengan bentuk gambar-gambarnya. Tapi begitu saudara melalui jalan itu, saudara melihat lebih banyak lagi. Ada pohon-pohonnya. Pohonnya apa? Oh, pohonnya berupa pohon jati. Yang di sana pohonnya itu pohon hutan hujan tropis katakanlah. Oh, di sana itu pohonnya banyak ditebangi. Tapi di peta kan nggak ada. Di peta hanya visual aja. Katakanlah misalkan
Kalimantan gundul karena memang penebangan pohonnya itu meluas. Tapi kalau di Pulau Jawa katakanlah misalkan hijau warnanya hijau, ya kan? Pohon yang ditebang hanya 2. Walaupun ini kasus apa namanya ibaratnya illegal logging gitu ya. Tapi kan ibaratnya yang dipotong hanya 2 illegal logging gitu. Nah, tetapi di peta nampak nggak kalau 2 pohon aja yang dipotong? Nggak nampak. Maka itu perlu adanya sebuah penelitian untuk mencari yang hal-hal yang lebih detail lagi. Nah, dari penelitian itu kita akan tuliskan fenomena-fenomena lagi. Jadi teori itu sebagai penunjuk, kemudian kita lakukan penelitian untuk membuat sebuah petunjuk baru di dalam mempelajari sejarahnya, dalam mengevaluasi perusahaan, di dalam membangun kembali komunikasi yang lebih baik. Oke, kalau teori dalam komunikasi korporasi itu apa saja gitu ya? Yang pertama, teori korporasi. Korporasi itu perusahaan ya. Bagaimana melihat hubungan antar organisasi secara umum? Kalau kita ingin melihat hubungan antar organisasi secara umum, ya hubungannya bagaimana sih gitu kan? Antara satu divisi di divisi yang lain, lalu kemudian yang seharusnya dilakukan agar setiap divisi ini bisa bekerja sama itu apa sih? Yaitu kita mempelajari teori komunikasi organisasi. Ini akan kita pelajari di satu bab khusus di perilaku organisasi. Ya, bagaimana organisasi itu harus berperilaku agar berjalan secara bekerja sama, bukan bersama-sama ya. Kalau bekerja bersama itu ibarat kita mengerjakan soal ujian. Soalnya sama, ya, waktunya sama, tempatnya sama, tetapi tidak boleh saling contek-mencontek, tidak boleh saling bantu-membantu, bahu-membahu, nggak boleh, itu malah dilarang. Tapi kalau bekerja sama, boleh jadi tempatnya berbeda, waktunya berbeda, ya kan? Tugas dan pekerjaannya berbeda, tetapi di situ ada saling bantu-membantu, ada kesinambungan, ada saling keterkaitan, itu namanya kerjasama. Maka itu kita pelajari di teori komunikasi organisasi. Namun, apabila kita melihat teknik menjalankan komunikasi dalam sebuah perusahaan atau bisnis, jadi ini sudah mengkerucut pada teknik menjalankan komunikasi. Artinya, bagaimana sih kita harus bersikap dan berkomunikasi di dalam sebuah perusahaan, bahkan di dalam sebuah divisi. Bagaimana kita cara membuat surat menyurat yang baik? Bagaimana cara kita ngesum yang baik? Bagaimana cara kita ngobrol yang baik? Gak mungkin saya menerangkan satu persatu, dan ini perlu adanya diskusi di dalam kelas, gitu ya kan? Nah, untuk melihat teknik menjalankan komunikasi yang baik, itulah kita perlu belajar komunikasi bisnis. Sikap duduk yang tegak, sikap duduk yang santai menyender, sikap kaki yang bersilang. Kalau duduk gini, kemudian kakinya disilangkan, nah, lalu kemudian mimik wajah, itu memiliki arti, saudara. Jangan kemudian saudara adalah merasa dekat dengan si bos, saat di kantor, saudara salah bertindak. Apalagi yang lebih fatal lagi begini, tatkala saudara diminta oleh si bos, oke, saudara dengan perilaku dengan si bos baik, kemudian saudara diminta si bos untuk menjalin komunikasi dengan perusahaan lain, ya, untuk bekerja sama. Ternyata perusahaan lain itu adalah teman saudara sendiri, bosnya. Nah, saudara merasa itu teman. Di luar kantor memang teman, tetapi tatkala di dalam kantor, tatkala saudara masih berkomunikasi seakan-akan itu teman, maka inilah yang terjadi sebuah hal yang fatal. Kecuali kalau si bos tadi di perusahaan sebelah tadi menyatakan, alah wis konco dewe gak usah koyong ini. Nah, teman sendiri gak usah bersikap seperti ini. Baru saudara cairkan suasana. Namun tatkala itu adalah dia tidak mengatakan seperti itu, saudara tetap harus berperilaku formal selayaknya bagaimana seorang yang menjalin kerjasama antar perusahaan. Kalau tidak ditempatkan demikian, hal ini bisa fatal. Ya, perusahaan bisa lepas gitu. Ada satu cerita kisah menarik gitu ya, yang memang ini terkait dengan komunikasi, namun bukan ke korporasi, tetapi juga ke akademis. Ada seorang dosen dengan mahasiswa. Tatkala dosen dengan mahasiswa ini, dia pada saat sarjana gitu ya,
sang mahasiswa ini memiliki dosen yang, ya kalau dulu kan dosen sarjana boleh ya, atau mungkin master gitu, jadi dosen gitu ya. Apa mahasiswanya ini S1, dosennya S2. Sebagaimana hubungan antara dosen dan mahasiswa? Dosennya kalau ngomong ke mahasiswa kan ya bagaimana namanya dosen ngomong ke mahasiswa kan, masih culun-culunnya anak gitu kan. Dosennya juga kalau ngomong ya cetas-cetos gitu ya, ibaratnya kalau bahasa Indonesianya tuh to the point gitu. Lalu kemudian sang mahasiswa ini kuliah S2, setelah kuliah S2, kuliah S3, doktoral, kemudian sempat menjadi profesor juga. Nah, giliran Pak dosennya yang tadinya master S2 ini ingin melanjutkan ke S3 atau doktoral. Begitu sidang disertasi, yang menguji adalah mantan mahasiswanya tadi. Nah, begitu sidang disertasi, mahasiswa tahu dia adalah dosennya. Dia juga menghormati sang dosen. Oh, Bapak adalah dosen saya pada saat S1, kemudian sebagaimana formalnya di luar sebelum sidang. Pada saat sidang suasananya berubah. Semua menjadi serius. Sang mahasiswa ini mencoba bertanya suatu hal yang sepele sekali. Untuk apa? Untuk menguji attitude dosennya, komunikasi dosennya. Ya, ini memang ada kaitannya dengan masalah etika, karena komunikasi itu tidak lepas dari masalah etika. Begitu ditanya hal yang sepele, dosennya jawab. Pertanyaan seperti ini tuh sangat mudah dan sangat gampang, tetapi dijawab secara serampangan sebagaimana saat dia mengajar dahulu. Akibatnya apa? Akibatnya sang mantan mahasiswa ini langsung menyatakan, "Kis, dosen saya ini mungkin perlu untuk ujian ulang." Artinya tidak lulus ujian disertasi. Nah, ini yang perlu untuk diperbaiki di dalam hal itu tadi, komunikasi akademis. Maka kalau ini komunikasi korporat malah lebih harus lagi. Kalau komunikasi akademis kalau disertasi masih bisa ngulang disertasinya gitu loh ya. Tapi kalau sudah korporasi, sudah ditolak untuk kerjasama, itu namanya sudah kesempatan kita gitu kan, opportunity kita itu sudah, peluang kita itu sudah hilang. Gitu ya. Jadi komunikasi bisnis itu bagaimana teknik dasar bagaimana menjalin komunikasi dalam sebuah perusahaan atau bisnis. Nah, hakikat, teori, dan fungsinya dalam komunikasi korporasi. Kalau kita melihat tadi sedikit saja kita sudah bahas tadi ya, filsafat teori. Teori itu dibuat oleh manusia. Teori itu dibuat oleh manusia. Peta itu dibuat oleh manusia. Pandangan dan pemikiran terbatas. Kalau zaman dahulu, zaman saudagar-saudagar dahulu, ya kan, yang masih belum ada satelit, masih naik kapal pesiar gitu kan, itu dia menggambar berdasarkan pengalaman dia. Tetapi pandangan dan pemikiran terbatas, namun bisa berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan pemikiran. Setelah ditemukannya satelit, setelah diketemukannya alat-alat yang canggih, satelitnya juga semakin canggih, citranya juga semakin canggih, maka kita bisa melihat, oh, Pulau Borneo atau Kalimantan dahulu memang bentuknya memang seperti itu, tetapi kurang detail. Coba saudara lihat bagaimana sejarah peta, dari sejarah peta Nusantara ya, khususnya Kalimantan, dari sejarah peta Nusantara atau khususnya Borneo pada saat pra atau zaman kerajaan, ya, kemudian pada saat pra kemerdekaan, zaman kemerdekaan, dan zaman sekarang. Coba saudara bandingkan bagaimana perubahannya, pasti berubah. Teori pun juga demikian. Karena beda dulu teknologinya dengan teknologi sekarang, kondisi dahulu dengan kondisi sekarang, maka teori itu bisa berubah. Ya, demikian juga kalau dulu komunikasi korporasi, kalau kita surat menyurat gitu ya, teknisnya surat menyurat, bagaimana teori surat menyurat yang baik. Sekarang sudah nggak perlu lagi pakai surat menyurat yang baik. Mungkin masih perlu, iya masih perlu kita pelajari, tetapi ditambah lagi dengan bagaimana kita mengirimkan pesan email yang baik. Ditambah lagi bagaimana kita mengirimkan pesan WhatsApp yang baik. Ditambah lagi bagaimana cara kita untuk berkomunikasi kepada massa. Kalau dulu adalah dengan sebar pamflet gitu, leaflet atau spanduk, sekarang sudah janganlah seperti itu. Kita masukkan bagaimana ke dalam YouTube, ke dalam
Twitter, katakanlah Facebook, katakanlah bahkan sampai TikTok sekalipun, ya kan? Yang dirasa TikTok dulu itu ini apa-apaan sih ini, kok isinya menari, berjoget dan sebagainya. Tetapi ada kalanya perusahaan membutuhkan itu gitu loh. Tatkala perusahaan membutuhkan itu, yang tidak bisa untuk mengenalkan produk, ya tidak bisa. Bagaimana mengenalkan produk sebagaimana SPG mengenalkan produk. Kalau SPG mengenalkan produk di lapangan berbeda hanya dengan SPG mengenalkan produk di TikTok, harus berbeda jauh, dan itu masing-masing memiliki tata cara komunikasi tersendiri. Mungkin kalau di pada saat di lapangan gitu ya, SPG bisa langsung tatap muka, bisa langsung bergaul, bisa menunjukkan barangnya, visualnya itu kelihatan, bahkan bisa ada testernya, silakan dicicipi. Tapi tatkala di TikTok, bagaimana mungkin kita bisa mencicipi atau merasakan? Itu adalah visual. Nah, tinggal bagaimana kita memvisualkan sesuatu yang tidak bisa dicicipi, sesuatu yang tidak bisa diraba dan dirasa, tapi hanya bisa dilihat, itu bisa meyakinkan para calon-calon pembeli atau calon konsumen, gitu. Nah, berarti fungsi teori itu apa? Fungsi teori itu ada 4. Yang pertama adalah untuk memprediksi objek yang diamati. Objeknya apa? Kalau teori komunikasi korporat, yaitu korporasi. Objeknya itu adalah perusahaan, yaitu memprediksi objek yang diamati. Kedua adalah mengontrol tingkah laku secara normatif atau konsep ideal. Jadi teori itu mengontrol tingkah laku secara ideal. Kamu tingkah lakunya kok kurang pas, komunikasimu kurang pas. Secara teori komunikasi itu kalau makan di hadapan para pembesar perusahaan, ya, kalau makan itu hendaknya duduknya tegak, lalu kemudian pakai celemek itu ya, celemeknya dipasang bagaimana di lutut, lalu kemudian tangan kanan pisau, tangan kiri garpu. Tatkala yang muslim, tatkala itu makan tidak boleh dengan tangan kiri, maka pisaunya mengiris, kemudian setelah mau makan itu garpunya diletakkan di kanan, ya, pisaunya ditaruh dahulu, kemudian akan. Itu ada sebuah tata cara dan sopan santunnya. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Nah, tatkala saudara berada di daerah manakah, ya, seperti contohnya tatkala saudara ada di Amerika dengan di Jepang, berbeda. Jangan disamakan, saudara. Komunikasinya juga berbeda. Dengan di Indonesia, ya berbeda. Jangan lalu, ini kan hak gua, ya kan? Ini kan hak asasi manusia nih, hak berekspresi, hak asasi manusia, hak ekspresi dan sebagainya. Itu merupakan sebuah konsep teori kekinian yang kurang relevan tatkala itu dimasukkan ke dalam komunikasi korporat. Karena komunikasi korporat pun juga ada etika, yang mana itu kita pelajari sendiri di etika bisnis. Dimana tatkala komunikasi itu kan ada dalam bentuk verbal dan non verbal. Bagaimana kita cara duduknya, bersikap, bagaimana cara kita makannya, bagaimana cara kita ngobrolnya, bagaimana cara kita menggerakkan tangan tatkala ngobrol, bagaimana mimik wajah kita, bagaimana juga kita harus bergerak-gerik, itu non verbal, itu penting, saudara. Selain juga ucapan, karena itu akan memancing reaksi yang lebih daripada kita hanya datar saja ngomongnya. Nah, begitu. Kemudian adalah sarana perubahan sosial dan kultural. Jadi, tatkala budaya sudah berubah karena adanya globalisasi gitu ya, teori adalah sesuatu konsep yang bagaimana cara kita agar tidak hanyut ke dalam arus globalisasi secara 100%. Karena kalau sudah hanyut kepada globalisasi 100%, maka kuat-kuatan, saudara. Kuat-kuatan. Ya, siapa yang modalnya paling besar, siapa yang kekuatan pasarnya paling besar, siapa yang kekuatan iklannya atau promosinya yang paling besar, dia yang bisa menyeret. Tetapi tatkala budaya komunikasi, budaya sosial dan kultural tetap dipertahankan sesuai dengan teorinya, sesuai dengan konsep keyakinan saudara, sederas apapun arus globalisasi, saudara akan tetap memiliki prinsip. Dan prinsip inilah yang membuat perusahaan unik, perusahaan saudara unik, kemudian bisa dikenal di suatu saat cepat atau lambat. Tapi tatkala saudara tidak memiliki prinsip globalisasi, kanan ikut kanan, kiri ikut kiri, terombang-ambing, sehingga perusahaan saudara adalah perusahaan yang tidak memiliki prinsip,
Akhirnya perusahaan saudara hanya berjalan sesuai dengan siapa yang kuat, situ yang menang. Tetapi tatkala saudara memiliki prinsip, maka memiliki keunikan. Tatkala memiliki keunikan, disitulah para netizen akan menilai. Wah, hebat prinsipnya dia. Masyarakat ini melihat, walaupun buzzer sekalipun, ya memang tugasnya buzzer itu kan memang ngomong. Tugasnya buzzer itu kan ngomong sesuai yang diminta para bos. Bikin, namanya buzzer itu kan bikin gaduh memang. Namanya aja buzzer, pengganggu ya. Pendengung, istilahnya pendengung. Dengung itu pasti ganggu. Ya itulah tugas buzzer. Tetapi buzzer itu juga manusia punya hati, kecuali buzzernya mengendalikan robot. Ya robotnya nggak punya hati memang. Tapi yang mengendalikan robot itu kan manusia. Di sini dia bisa menilai bagaimana keteguhan orang-orang yang memegang prinsip. Maka boleh jadi si buzzer ini juga bisa beralih. Si buzzer itu juga bisa terseret. Si buzzer ini juga bisa ibaratnya sudah berubah. Dulu kamu buzzernya si A, sekarang kok kamu buzzernya perusahaan si B. Kenapa? Saya kagum dengan prinsipnya dia. Walaupun saya serang, saya dengungin apapun, dia tetap punya prinsip. Sedangkan si A nggak punya prinsip, perusahaannya itu aja. Ya, kanan ikut kanan, kiri ikut kiri. Ya nanti gaji saya gimana ini? Kalau kanan ikut kanan, kiri ikut kiri, akhirnya siapa yang kuat, dia yang menang. Ternyata dia punya masalah keuangan, bertambah kolaps. Dan nanti gaji saya gimana? Saya ingin yang lebih punya prinsip. Itu ya saudara ya. Lalu kemudian yang keempat adalah menginspirasi para peneliti untuk meneliti penemuan masalah dan atau menemukan solusinya. Ini yang tadi yang kita bahas ya. Jadi untuk menginspirasi para peneliti kemudian untuk menemukan permasalahan, fenomena yang baru. Kemudian menemukan solusi terhadap permasalahan yang baru. Karena dunia itu pasti berubah, generasi pasti berubah. Betapa saudara dulu kecil-kecil, kakek nenek masih ada, adik-adiknya kakek nenek ada, bapak ibu ada, lengkap, indahnya keluarga. Lalu kemudian saudara besar, kemudian sudah bertumbangan satu dan satu. Kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu terus berdatangan. Artinya ini ganti generasi. Tapi sayangnya, kalau dulu kita di zaman luar teknologi ini, teknologi masih belum secanggih sekarang, bahu-membahu, rangkul-merangkul, masih bersama lagi, anak-anak kita bersama lagi, cucu kita bersama lagi. Sekarang sudah budaya hedonisme itu, ya, budaya urban itu, budaya egoisme itu sudah semakin kental, meninggal pecah sendiri-sendiri. Ada yang kerja di sana, yang kerja di sini. Ya, disinilah sesuatu hal yang memang berubah, yang merubah tatanan. Kita seakan-akan mengikuti arus globalisasi, arus teknologi, arus revolusi industri dan sebagainya. Tapi ada juga orang-orang yang tetap memiliki prinsip. Dan yang unik-unik yang memiliki prinsip inilah cepat atau lambat dikenang dan dikenal. Kemudian dia menjadi sebuah pemenang yang mana dia memiliki sebuah kemenangan itu, ya, itu adalah sesuatu yang membanggakan. Termasuk kita di dalam membangun perusahaan, kalau kita mau startup bisnis, kita harus melihat satu prinsip yang saudara pegang apa, itu yang membentuk budaya. Harus positif, ya kan? Harus berkemajuan dan berpemikiran ke depan. Dan tidak boleh menonjolkan faktor egoisme dan hanya materi duniawi semata. Kemudian makna komunikasi, kalau komunikasi kita lihat secara makna bahasa, apa sih itu komunikasi? Di dalam makna bahasa, ya epistemologi, bahasa komunikasi itu berasal dari komun atau komunis. Nah, komunis itu kan berarti sama rasa, ya kan, sama karsanya. Komun artinya bersama-sama, dibikin sama. Maka dari itu ada kata-kata komunis, di mana komunis itu dibuat sebuah pergerakan, akhirnya pergerakan itu menimbulkan tidak boleh ada si kaya dan si miskin, jurang pemisah diratakan. Ya kemudian ya yang terjadilah timbul gejolak sosial dan sebagainya. Kemudian kalau ini
terjemahkan lebih lanjut lagi, bisa juga jadi communicare. Artinya di dalam bahasa Indonesia adalah membuat sama, ya, dibikin sama. Sama atas apa? Nah, kita secara makna ilmiah atau terminologi, yaitu usaha yang bertujuan untuk menyamakan persepsi. Persepsi ini dibuat sama, pandangan antara dua orang atau lebih. Jadi persepsi saya dengan persepsi saudara, saya harapkan sama. Ada kadang-kadang orang itu ngomong, tetapi beda persepsi, salah paham, inilah yang menjadikan konflik, karena beda persepsi. Bahasa yang disampaikan mungkin getok tularnya sama, ya kan? Tetapi tatkala sudah salah persepsi, itu bisa getok tularnya berbeda. Di mana ada kisah kerbau yang mati, ya kan, gara-gara salah menginformasikan, ya. Jadi kerbau itu ngomong A, kemudian kepada kancil ngomong A, aksen, kemudian kepada kambing ngomong B, kepada harimau salah persepsi, akhirnya kerbaunya dimakan. Bis. Ya, itu cerita fabel, tapi ini menunjukkan sebuah analogi. Kalau persepsi itu bisa berubah, persepsi itu berbeda, bisa menimbulkan konflik yang fatal. Jadi, di mana penyamaan persepsi itu tujuannya adalah satu, memberikan informasi yang sama, ya. Kedua adalah untuk mempengaruhi orang lain, agar orang lain itu memang sesuai persepsi kita dan mau menjalankan apa yang kita mau, gitu ya. Ini masuk ke dalam leadership. Kepemimpinan harus bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian adalah merangsang orang melakukan sesuatu. Kalau tadi ada mempengaruhi, itu luas maknanya. Bisa dia melakukan sesuatu, atau bisa dia juga secara marketing, dia bisa membeli produk kita. Bagaimana caranya agar dia terpengaruh untuk membeli produk kita. Kemudian mendidik perilaku. Nah, ini bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, juga bagi SPV, juga bagi para trainer, bagaimana mendidik perilaku orang-orang itu yang kita latih, yang kita kembangkan. Bagaimana tatkala kita melihat pada saat di trainer, bagaimana dia itu bisa menitikkan air mata, yang dari keras hatinya menjadi lembut, dari kasar menjadi baik. Nah, itu termasuk didikan perilaku. Dan membuat keputusan untuk dijalankan. Nah, ini para pembuat kebijakan, baik dari government maupun dari non-government, tatkala dia memang berhak untuk membuat kebijakan atau keputusan yang dijalankan, itu dia harus informasikan, termasuk di badan-badan legislatif. Tujuan teori komunikasi korporat apa? Yaitu upaya menyeluruh yang secara komprehensif sebuah perusahaan di dalam berkomunikasi secara efektif dan menguntungkan. Nah, kata efektif dan menguntungkan itu ditujukan untuk 3 hal. Yang pertama, efektif dan menguntungkan adalah secara karakter organisasi. Jadi karakter organisasi, ya, ini diharapkan dapat terbentuk secara efektif dan menguntungkan. Kedua adalah situasi konflik. Situasi konflik ini harus dikendalikan. Semakin konfliknya semakin tinggi, maka sudah tidak efektif dan sangat merugikan. Maka informasi bertujuan untuk mengendalikan situasi konflik. Kemudian adalah untuk menginformasikan kepada stakeholders, agar stakeholder itu juga mau bekerja sama dengan kita. Tergantung stakeholdernya siapa. Apakah stakeholdernya adalah investor, katakanlah, atau masyarakat. Kalau pakai investor, ya bagaimana kita melaporkan laporan-laporan keuangan kita, ya, kemudian bagaimana kita bisa memberikan dividen yang baik dan sebagainya. Kalau kepada masyarakat, ya kita membuat CSR, ya, CSR lah ibarat bahasa Indonesianya, ya. CSR ini sangat penting sekali, ya, corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, ini juga butuh komunikasi. Yaitu apa? Yang pertama, tatkala kita tujuannya, yaitu yang pertama adalah tatkala kita menyampaikan informasi eksternal dan internal, itu harus tepat. Kita sudah bahas kemarin. Kemudian mengatur reputasi perusahaan. Jadi teori komunikasi korporasi bertujuan untuk mengatur reputasi perusahaan. Itu adalah juga untuk membentuk citra, untuk eksternal kemarin, ya. Untuk internal juga reputasi perusahaan penting. Ya, bagaimana orang mau menjajaki karir yang lebih tinggi para karyawannya. Kalau reputasi perusahaannya jelek, dia akan minder, gitu ya. Saya bekerja di perusahaan yang ecek-ecek, gitu.
Nah, bagaimana caranya agar perusahaan itu meningkat reputasinya sehingga karyawan termotivasi. Saya bekerja di perusahaan yang benefit. Contohnya apa? Seperti TVRI. Pada saat Pak Helmi Yahya dulu, bagaimana meningkatkan reputasi TVRI supaya TVRI dikenal, ya, film-filmnya ditambah, kemudian sportnya ditambah, kemudian TVRI dikenal, banyak diminati masyarakat, seragamnya diubah, name tag-nya juga diubah, logonya diubah. Itu adalah sebuah bentuk komunikasi untuk meningkatkan reputasi TVRI. Sebelumnya bagaimana? Pernah ada wawancara di karyawan TVRI. Sebelumnya tuh saya minder, aduh TVRI kalah sama TV-TV swasta. Kamu dari mana? TVRI ya? Tapi begitu Pak Helmi ya yang merombak itu semua, saya bangga menjadi karyawan TVRI. Itu salah satu contohnya. Kemudian adalah merekrut dan mempertahankan bakat-bakat unggul. Nah, ini adalah bagaimana kita juga melakukan rekrutmen. Iklan lowongan kerja, komunikasinya harus bagus. Kalau iklan lowongan kerja dibutuhkan lulusan SMA untuk bekerja di tempat saya, kemudian kerja di rumah, gaji besar. Wah, ini wow juga. Ini termasuk salah satu komunikasi gitu. Tapi benar nggak seperti itu ya kan? Nah, kemudian nggak benar. Nah, ini maka kemudian fake communication, komunikasi yang palsu. Nah, ini nggak betul juga. Komunikasinya bagus, tetapi dia bohong. Nah, itu juga komunikasi yang rusak. Berbohong itu adalah komunikasi yang rusak. Jadi tetap harus menampilkan kejujuran. Misalkan katakanlah Anda harus bekerja di kantor, gajinya sekian. Nah, bagaimana menampilkan di masa pandemi biar dia merasa aman kalau bekerja di kantor. Kita menerapkan protokol kesehatan seperti ini. Kita lakukan kerja shift, sehari libur, sehari tidak, ya, dan sebagainya. Kemudian tujuan teori komunikasi korporasi yaitu meluncurkan produk baru. Nah, ini masuk ke dalam marketing. Ya. Kemudian juga pengembangan strategi perusahaan. Pengembangan strategi perusahaan harus juga perlu komunikasi yang lebih intens, lebih bagus lagi bagi para manajer pengatur strategi. Nah, ini tadi yang kita bahas sedikit CSR, ya, CSR. Bagaimana sosialisasi pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan. Komunikasi ke masyarakat itu ya memerlukan kesabaran tersendiri, memerlukan teknik tersendiri. Maka dari itu, tatkala saudara sebagai humas yang mensosialisasikan CSR, mohon untuk mempelajari lebih dalam lagi teknis komunikasi korporasi. Kalau saya hanya sekedar teknis yang singkat-singkat, tetapi mungkin ada pelatihan dan pengembangan untuk workshop. Bagaimana cara ngomong, mimik, A, I, U, E, O, artikulasi ini harus penting. Gak bilang bahwa akhirnya bingung. A, O, Kalau orang barat itu ditambah gerak. Orang timur tengah itu banyak ditambah juga gerak. Dia menggunakan artikulasi bahasa Arab yang jelas. Ha, ya, ho, ka, sama o, itu jelas. Tapi kemudian dia nggak hanya artikulasinya, tapi dia juga bergerak, gerakan tangannya. Berbeda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia tuh ngomong begini saja, tanpa tangannya gerak-gerak, diem aja. Ada orang yang tangannya gerak-gerak diketawain. Kamu tuh lagi ngomong tangannya gerak-gerak. Justru itulah pergerakan tangan, pergerakan mimik, mata melotot, mata mengerling, mata ini memiliki arti yang menekan untuk bisa berkomunikasi lebih baik, khususnya kepada masyarakat. Punten, nyuwun sewu, dengan wajah mimik yang indah, masyarakat itu senang. Oh, duwe unggah-ungguh punya sopan santun ini orang. Berbeda dengan halnya bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, bapak-bapak dokter, spuber. Kemudian adalah meningkatkan persepsi dan gairah investor atau analis. Ini penting, komunikasi korporat. Investor bagaimana caranya agar menanamkan investasinya kepada kita itu selain kita menampilkan kelebihan-kelebihan, terus kemudian laporan keuangan, perencanaan keuangan, kita juga harus bisa mengkomunikasikan itu semua dengan baik. Kalau saudara di akuntansi, saudara akan belajar tentang bagaimana cara informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi. Bagaimana cara pelaporan yang baik,
sehingga investor itu bergairah untuk menanamkan investasinya kepada perusahaan saudara. Dan analis ini penting. Tadi teori dan praktek kan. Nah, itu bagaimana caranya untuk membentuk teori-teori baru sejarah perusahaan berdasarkan analisis ilmiah. Itu diperlukan adanya analis-analis yang itu bekerja di penelitian dan pengembangan perusahaan. Kemudian adalah mengatasi krisis. Ini sangat penting sekali. Bagaimana teori komunikasi. Pada saat kemarin ada perusahaan yang besar yang saling beradu komunikasi. Kemudian sempat drop turun, ya. Itu banyak sekali, ya. Oke. Ini contoh-contoh aja. Menyampaikan informasi, pengumuman kepada karyawan. Ya, komunikasi internal itu ada pengumuman bagaimana cara menulis surat gitu ya. Terus kemudian komunikasi eksternal berupa surat kerjasama antar perusahaan. Itu juga bisa dicek juga ya contoh-contohnya. Kemudian juga ada reputasi perusahaan. Ini ada laporan keuangan, bagaimana menampilkan laporan keuangan secara transparan, ya, secara mudah dibaca, mudah dipahami oleh para pemegang kepentingan, merupakan salah satu bentuk komunikasi korporasi yang berusaha untuk menunjukkan reputasi perusahaan. Kemudian adalah bentuk komunikasi perusahaan dalam melakukan rekrutmen tenaga kerja bibit unggul. Nah, ini untuk merekrut bakat yang unggul. Bagaimana kita tampilan yang menarik, bahasa yang mudah dimengerti, walaupun ini pakai bahasa Inggris ya, yang mudah dimengerti. Kenapa sih kok pakai bahasa Inggris segala? Itu juga kita mengindikasikan bahwasanya tuntutan dia harus bisa bahasa Inggris aktif. Karena apa? Karena memang dibutuhkan untuk komunikasi luar negeri mungkin. Atau mungkin banyak pimpinan-pimpinan pusat ya dari luar negeri datang. Tapi kalau itu adalah tidak dibutuhkan bahasa Inggris yang secara mendalam dan detail, ya sebaiknya pakai bahasa Indonesia dong. Kita bangga dengan bahasa kita. Intinya apa? Sesuai kebutuhan. Jangan tatkala itu tidak sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita ke Inggris. Ngomong aja dicampur-campur Indonesia, Inggris, baur-baurkan tidak karuan. Ya. Kita ngomong sopan santun, attitude. Udahlah, sikap dan perilaku yang baik. Kecuali kalau memang kita akademisi mau menjabarkan sebuah makna tersendiri, barulah. Atau mungkin kita pakai buku referensi luar negeri. Secara ideal luar negeri seperti ini, di Indonesia bagaimana saudara teliti. Nah, ini beda lagi. Dan lalu kemudian adalah kepatutan, wisdom. Ya sudahlah. Kepatutan, sopan santun, nah, gitulah. Ya. Nah, kemudian ini produk baru dan promo. Ya, ini bagaimana kita mempromosikan produk melalui email. Nah, tampilannya seperti ini. Dan bagaimana kita merancang strategi tatkala kita presentasi dengan PPT. Nah, diwarna-warni seperti ini biar mata nggak jenuh, hitam putih aja semuanya, ya kan. Lalu kemudian ini CSR. Nah, ini kebetulan pas ada perusahaan yang menawarkan beasiswa. Nah, ini juga merupakan bagaimana bentuk CSR sekaligus ada kata-kata komunikasi yang indah. Kemudian adalah pengumuman penawaran pembelian saham melalui email. Ini melalui email ya. Kadang-kadang ini ada saham baru nih, launching perdana saham. Ayo gabung saham kita. Nah, gitu ya. Untuk beli saham kita, nanti saudara kena sekian persen dividennya. Nah, ini contoh komunikasi korporasi tatkala krisis. Kalau kita lihat itu kan dalam perusahaan ya, itu adalah perusahaan keuangan, ya, asuransi. Lalu kemudian bagaimana caranya gitu ya, asuransi ini bisa dikenal di masa pandemi? Justru dia itu mencoba untuk memaparkan materi bagaimana cara bertahan di masa krisis. Seakan-akan dia menampilkan materi. Gini loh caranya bertahan di masa krisis. Gini loh. Nah, tatkala saudara melakukan tips dari saya, saudara pasti berkemajuan. Pasti saudara bertahan di masa krisis. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mari bergabung bersama kami di perusahaan kami. Oh ya, ayo. Ini namanya komunikasi untuk mempengaruhi orang. Ya kan? Bagaimana cara kita memaparkan tips yang tips-tips ya di masa-masa susah, masa-masa krisis seperti ini, kemudian orang mau bergabung pada kita. Ibaratnya kita memanfaatkan masa-masa krisis, peluang-peluang yang ada, kita coba tarik dorong. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih saudara. Semoga saudara bisa memahami video ini, ya, bisa juga
memberikan apa namanya ulasan, ungkapan, kritik dan saran. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.